Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini karena udah di segmen terakhir, saya mau langsung ke Kak Errol. Dan kalau udah di segmen terakhir itu seperti yang saya bilang di segmen sebelumnya, kalau kita bakal ngasih tips dan trik. Ini saya mau ngasih tips, tapi tipsnya dari Kak Errol. Kak Errol, menurut Kak Errol aja, gimana caranya ini Kak Errol secara pribadi mengontrol emosi? Oke. Kalau dari saya secara pribadi sih lebih ke mengenal diri kita sendiri dulu. Kita kemampuannya di mana nih? Kita kelebihan kekurangannya apa? Jadi ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, oh aku orangnya seperti ini, kepribadianku seperti ini. Sehingga ketika dihadapkan dengan permasalahan, tahu, oh aku bisa menempatkan emosiku, aku bisa mengelola emosiku. Harusnya seperti apa? Harusnya marah, ngurung diri di kamar, atau tenang, terus berusaha untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan itu. Itu sih tips dari aku sih, mengenali diri kita sendiri. Kenali diri kita bukan hanya apa yang kita sukai, apa yang bisa makanan kesukaan kita, minuman kesukaan, bajunya seperti apa, stylenya seperti apa, jangan. Tapi kenali lebih ke kepribadian kita itu seperti apa. Kita adalah orang yang ketika berhadapan dengan masalah itu cenderungnya seperti apa. Evaluasilah diri kita. Kemudian yang berikutnya terus untuk mengapresiasi diri kita. Gitu. Jadi ketika sudah dievaluasi, oh aku sudah menciptakan progres nih, aku sudah berhasil untuk mengelola emosiku ketika berhadapan dengan masalah seperti ini. Apresiasi diri, terkadang kita juga butuh untuk apresiasi diri kita sendiri gitu. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya kita mengontrol emosi adalah ya salah satunya adalah kita dengan mengapresiasi diri sendiri. Benar, aku setuju banget. Karena kalau bukan kita yang menghargai diri kita, siapa lagi gitu. Belum tentu orang lain menghargai jauh lebih gimana ya, belum tentu orang lain menghargai kita seperti kita menghargai diri kita sendiri, kurang lebih kayak gitu. Nah, tips kedua ini masih dari Kak Errol. Gimana Kak cara Kak Errol ini sibuk dengan kegiatan Kak Errol, tapi juga Kak Errol ada komunitas baik, gimana caranya biar bisa berjalan, berdampingan, beriringan? Silakan Kak. Oke. Di sini sih lebih kepada manajemen waktunya ya, mengelola waktunya seperti apa. Kalau aku sih biasanya buat agenda gitu, agenda bulanan gitu. Oh hari ini aku bikin ini, hari ini bikin ini. Cuma terkadang ya fleksibel gitu. Ada agenda-agenda dadakan dari luar yang memang mengganggu agenda lainnya seperti itu. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan dan harus konsisten sebenarnya. Itu harus terus melihat, oh hari ini aku jam segini aku ini, oh jam segini aku meeting dengan ini, jam segini aku harus bikin ini. Jadi betul-betul harus dibagi seperti itu. Tipsnya dari aku sih buat agenda aja, buat agenda. Oke, benar. Kalau misalnya kalau nggak diagendain, kadang-kadang kita suka ini sendiri, apa? Nanti aja yang ada malah numpuk tuh kerjaan. Sementara kan sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Manajemen waktu itu emang penting banget. Nah, Kak Errol, ini terakhir buat Kak Errol, ini dong buat pemirsa TVmu misalnya yang pengen daftar sebagai klien atau mau ikut rekrutmen tahap 3, itu harus kemana dan gimana? Silakan Kak. Oke, kalau kita oprek tahap ketiga ini itu di bulan Februari. Di bulan Februari kita sudah mulai membuka oprek. Nanti ada link, ada beberapa persyaratan untuk oprek anggota keluarga. Itu sendiri tidak ribet seperti support palingan cuma keluar warga negara Indonesia, follow akun Instagram kita seperti itu. Jadi tidak ribet, nanti tinggal masukkan CV, nanti di screening dari tim dulu, baru kita hubungi untuk seleksi berikutnya. Biasanya seleksi kita itu ada interview dan FGD juga. Gitu. Kalau untuk klien yang mau bergabung ya dengan support kita, nanti akan ada form pendaftaran, boleh daftar di situ, boleh juga pilih paketnya, melampirkan data-data yang kita butuhkan seperti nama, nomor yang bisa dihubungi, keluhan-keluhan, hari tanggalnya mau seperti apa. Oke. Siap. Jadi kalau pemirsa TVmu yang pengen mungkin gabung gitu di rekrutmen pembukaan ketiganya di bulan Februari, yang penting adalah yang pertama kali coba aja dulu kepoin di Instagramnya ini @meidn, bener ya? Betul. Iya, tinggal lihat aja di situ. Nanti bisa dicek, bisa juga diupdate sebenarnya ada apa-apa aja yang dibutuhkan. Siapa tahu kalau misalnya kamu beruntung, kamu bisa kerja bareng sama komunitas Mi Indonesia. Nah, sekarang aku pengen ke Kak Anissa. Kak?
Halo. Ya, Kak, ini kan udah di segmen terakhir. Aku pengen dong Kak Anissa kasih tips gimana cara kita memilih teman curhat yang tepat. Oke, jadi yang paling pertama ya, kita harus tahu dulu mereka itu karakternya seperti apa. Bahkan mungkin yang teman dekat sendiri pun juga harus hati-hati. Jadi harus tahu karakter dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai coba-coba. Misal, karena aku udah ada pengalaman, misal aku pengalaman cerita sama si A, ternyata si A seperti ini, aku coba cerita ke si B lah gitu. Nah, jangan coba-coba kayak gitu. Kemudian itu sih yang paling terlihat. Tetapi gitu ya, ketika kita gitu ya sebagai yang dicurhatin kayak gitu ya misalnya, apa sih yang bisa kita lakuin gitu untuk jadi yang terbaik kayak gitu ya. Misalnya yang pertama itu adalah gimana caranya kita banyak mendengar kayak gitu. Jadi lebih ke mungkin bukan ke ini ya Kak ya, bukan lebih ke gimana sih dapat teman curhat yang baik, tapi gimana kita bisa menempatkan sebagai teman curhat yang baik kayak gitu. Mungkin Nah, jadi setiap semua orang tuh bisa kayak gitu ya. Jadi belajar terus kayak gitu. Jadi yang paling pertama itu tadi ya. Jadi gimana caranya kita itu perlu banyak mendengar. Jadi kita hanya bilang oh gitu ya. Terus gitu. Ya gimana lagi ya gitu. Biar semua yang pengen diungkapin tuh diungkapin semua. Biar gak ada yang dipendem lagi kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika semisal kita belum diminta untuk istilahnya apa ya, diminta untuk misal ketika belum ditanya solusi yang tepat kira-kira buat aku apa yang misal, ya kita diem aja gitu. Jadi nggak perlu banyak bilang, nggak perlu banyak bilang kayak gitu bahwa kamu tuh seperti ini kayak gitu. Jadi yang paling pokok, yang paling penting emang mendengar sih Mbak. Jadi itu doang, cukup oke. itu aja kayak gitu. Jadi pendengar yang baik itu yang paling betul untuk menanggapi teman ketika cerita, karena biasanya kalau misalnya kita bisa menempatkan posisi seperti itu, insya Allah ketika kita ada masalah, teman kita juga akan jadi pendengar yang baik. Ya, Gitu ya ya. kayak. Nah, Kak, ini kan dirimu udah belajar psikologi. Menurut dirimu, ini hal yang paling perlu kita lakukan untuk menjaga emosi jiwa itu apa, Kak? Oke, yang paling penting adalah well-being gitu ya, kesejahteraan, kebahagiaan, happiness kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa membuat diri kita tuh bahagia kayak gitu. Seperti campaign kemarin ya dari Mi Indonesia gitu. Jadi ada campaign self love dan nanti insya Allah kan ada webinar ya Erel kayak gitu ya tanggal 30. Mungkin buat teman-teman yang mau join boleh banget kayak gitu ya. Jadi gimana kita bisa mensejahterakan diri kita, membuat diri kita bahagia yaitu dengan self love misal dengan mencintai diri sendiri. Kemudian yang kedua, mungkin nggak semua orang suka dengan me time, tapi ada kalanya butuh banget buat me time. Gimana caranya kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita kasih waktu untuk diri kita sendiri. Mungkin kalau di masa pandemi ini kita bisa kayak dengerin musik sendiri, kemudian juga nonton film, jadi hal yang simple aja, itu udah cukup kayak gitu ya. Kemudian apalagi yang sekarang ya, yang baru lumayan terkenal gitu ya, kayak jadi kayak berkebun atau mungkin sepedaan ya gitu. Nah itu udah meningkatkan kesehatan mental juga. Jadi hal simpel aja kayak gitu. Oke, melakukan hal-hal simpel tapi dampak dan efeknya bisa luar biasa, terutama untuk ke jiwa, bener-bener. Karena kan, aduh, saya bisa ngebayangin kalau misalnya kita bisa bahagia, sehat jiwa raga, insya Allah ngejalanin apapun, seberat apapun, tapi selama di situ kita happy, itu pasti jalannya akan jauh lebih enak. Ya, Aduh, tapi nggak kerasa nih. Kak Erol sama Kak Nisa, ini saya udah ada di penghujung acara. Saya mau ngucapin terima kasih untuk Kak Erol karena udah ngobrol-ngobrol panjang lebar sama saya. Walaupun kita jauh banget, saya di Jakarta, Kak Erol di Ambon. Saya juga makasih sama Kak Nisa yang udah ngobrol. Kak Nisa tuh lagi di mana ya posisinya? aku di Solo ini Kak. Di Jakarta atau di 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 Jogja? Solo, Oh iya, bener-bener. di Oh di Solo Solo, nih. di Solo. Oh iya ya, kamu kan Ya, lagi kuliah, buat maaf ya, maaf acara aku salah. Jadi ya. kita benar-benar saling berjauh-jauhan ya.
Iya. Terima kasih, dan kalau misalnya bisa nanti ketika kalian ada di Jakarta, jangan sungkan untuk mampir ke studionya Podcast TV Show TV Muhammadiyah. Kita bakalan ngobrol secara langsung. Bahkan kalau misalnya boleh, saya langsung dong mau jadi kliennya, nanti saya daftar ya. Banyak banget ya yang pengen saya ceritain. Ya udah kalau kayak gitu pemirsa Muslimah Sakini juga. Ya udah kalau kayak gitu pemirsa Podcast TV Show TV Muhammadiyah juga terima kasih sudah menyaksikan program kami. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Podcast TV Show TV Muhammadiyah di jam yang sama. Saya Rani Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.